selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Pak Sandro. Hari ini kita akan belajar di tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Subtema 1 ya, rukun dalam pembelajaran ya. Kita sudah masuk pada pembelajaran keempat. Oke? Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Oke, berdoa selesai. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Silakan anak-anak buka buku halaman 64 ya. Oke, semua sudah buka buku halaman 64. Dari sini Pak Guru akan absen dulu ya. Untuk anak-anak Pak Guru absen dulu. Sambil Pak Guru absen, anak-anak lihat materi yang sudah dibuka halaman 64 ya, sambil mendengarkan absen, dan anak-anak juga sambil melihat materi yang sudah disiapkan. Oke, Pak absen mulai ya, yang pertama. Oke, Pak sudah absen, semua hadir ya, tidak ada yang sakit. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita yang pertama, yaitu kita akan belajar tentang mempresentasikan peta pikiran yang dibuat. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan nilai-nilai kepahlawanan yang diperlukan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jadi ingat, ada dua ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua ya. Tentang mempresentasikan peta pikiran, yang kedua menjelaskan nilai-nilai kepahlawanan. Oke. Nah, yang pertama itu tentang peta pikiran. Anak-anak lihat ada teks bacaannya, silakan anak-anak baca ya. Di situ ada sebuah bacaan ya tentang perlawanan rakyat Makassar. Silakan anak-anak baca. Yang berikut sini Pak akan menjelaskan tentang bentuk peta pikiran ya. Peta pikiran itu seperti apa? Nah, di sini peta pikiran itu tentang gunakan kata tanya ya. Yang pertama ada apa, yang kedua di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Silakan anak-anak lihat di halaman 66 itu ada gunakan kata tanya ya. Jadi silakan anak-anak bisa sebentar diskusi dengan teman di sebelah, gunakan kata tanya ini. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Silakan ya, coba ya buat salah satu soal seperti itu dengan menggunakan kata tanya. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu anak-anak perhatikan. Yang pertama, untuk membuat peta pikiran itu anak-anak sikap tubuh yang tegap ketika presentasi di depan ya. Yang kedua, adanya kontak mata dengan pendengar ya. Jadi mata ini perlu ya. Yang ketiga, penggunaan lafal dan intonasi ketika menjelaskan informasi. Nah, itu penting. Yang keempat, pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam pembuka dan penutup ya. Itu ada 4 hal yang harus anak-anak pelajari ya ketika mempresentasikan sebuah informasi dalam peta pikiran. Yang tadi Pak bilang ada menggunakan kata tanya ya. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Nah, di situ ada contohnya di halaman 66, silakan anak-anak lihat. Ya, itu jadi tentang yang pertama mempresentasikan peta pikiran yang dibuat. Itu materi yang pertama. Yang kedua ini kita belajar tentang menjelaskan nilai-nilai kepahlawanan yang perlu ya, yang perlu dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan ya. Nah, di situ ada hal-hal ya, nilai-nilai kepahlawanan yang anak-anak dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Pak ambil contoh 2 saja tentang rela berkorban dan berjiwa besar. Nah, dari kedua contoh ini Pak yakin anak-anak sudah pernah melakukan di rumah ya. Mungkin di tetangga atau dimanapun dia berada, dia sudah pernah melakukan ini. Contoh dari rela berkorban seperti apa, berjiwa besar itu seperti apa, sudah anak-anak terapkan. Pak yakin sudah pernah anak-anak buat ya. Oke, di sini kita belajar tentang nilai-nilai kepahlawanannya ya. Silakan anak-anak pelajari di halaman 66 dan 67 itu ya. Silakan anak-anak pelajari baik-baik. Yang berikut di sini Pak Guru akan membuat tugas ya kepada anak-anak. Silakan anak-anak buat kelompok ya. Buat 3 kelompok saja, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan anak-anak buat bentuk kelompok, terus diskusi ya. Tugasnya itu ada di halaman 68. Silakan anak-anak
perhatikan tugasnya di halaman 68 ya. Silakan anak-anak perhatikan tugasnya ya. Itu yang pertama ada nilai bahasa Indonesianya, yang kedua ada PPKN-nya ya. Jadi silakan anak-anak kerjakan tugasnya. Yang pertama itu bacalah paragraf, yaitu itu tentang bahasa Indonesia ya. Jadi anak-anak bacalah paragraf yang sudah ada di halaman 68. Yang kedua itu buatlah peta pikiran berdasarkan informasi dari paragraf yang sudah anak-anak baca, itu yang bagian pertama. Oke, yang ketiga itu diminta anak-anak apa manfaat menerapkan sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi anak-anak buat sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan anak-anak ya, di rumah, di lingkungan anak-anak. Silakan. Terus jelaskan pendapat anak-anak ketika anak-anak sudah menerapkan sikap persatuan dan kesatuan itu ya. Tugasnya dikumpulkan di minggu depan dengan anak-anak, setiap kelompoknya presentasi di depan. Jadi Pak Guru mengambil nilai kelompoknya, yaitu yang pertama anak-anak aktif, tidak boleh pasif ya. Jadi masing-masing punya diskusi, punya pemahaman sendiri, lalu kerjakan tugas yang sudah Pak Guru kasih ya. Nanti presentasi di depan, Pak ambil nilai siapa yang aktif ya, yang memberikan idenya di dalam situ, silakan ya. Pak lihat nilai keaktifannya ada. Oke. Terus dari kelompok 1 sampai 3 Pak lihat mana yang bagus ya, hasil diskusinya ya, itu diambil nilai juga ya. Oke. Paham semuanya? Sampai di sini ada pertanyaan dari sekilas materi atau tentang tugas ini? Silakan yang mau bertanya. Oke. Kalau semua tidak ada yang bertanya, Pak yakin semua sudah paham ya tentang materi dan tugas yang sudah Pak berikan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ya, kita akhirnya dengan doa ya. Jadi cukup materi kita sampai di sini. Tugas yang sudah Pak Guru kasih, Pak ingatkan kembali, wajib anak-anak kerjakan dalam bentuk kelompok ya. Minggu depan presentasi di depan dengan tugasnya masing-masing. Oke? Mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa. Oke, doa selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan ya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.